Oke, tadi agak sedikit terganggu audio, jadi singkatnya di konten ini spesial kita yang pertama nonton bareng ya debat capres debat kelima, dan yang kedua kita saya berharap ya teman-teman bisa memberikan pollingnya, survei siapa capres dan cawapres yang memang menjadi favorit. Kemudian yang paling penting di sini, jadi secara umum nanti konten-konten dari debat pilpres kelima akan saya berikan reaksi berupa ya opini-opini sehubungan dengan apa yang sedang lagi rame di debat capres, debat pilpres 2024, debat kelima yang saat ini kita nonton, dan saya sendiri langsung dari kanal YouTube KPU RI. Di segmen ini, I think saya akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan debat kelima edisi Capres, debat Pilpres 2024 yang baru saja selesai tanggal 14 Februari 2024 hari Minggu. Dan secara umum debat ini saya nilai debat terakhir, debat kelima. Kalau tidak salah debat terakhir ya, debat kelima. Saya kurang tahu. Nah, intinya yang pertama sedikit mereda, sedikit turun tensinya soal ya sudut menyudutkan. Jadi walaupun ada sedikit, tapi tidak terlalu gimana lah dibanding dengan debat-debat sebelumnya, debat-debat pilpres sebelumnya, baik itu berkaitan dengan capres, edisi capres, ataupun berkaitan dengan edisi cawapres. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan yang kedua, ini sedikit berbeda dengan paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1 juga nomor urut 3. Di sini di debat kelima, Prabowo itu ingin membangun ya bagaimana dialog yang dia sampaikan tanpa harus, saya nggak punya kepentingan untuk menyudutkan Anda. Mungkin begitu ya dalam pikiran Prabowo Subianto, paslon nomor urut 2. Dia seringkali menanyakan, ini loh program saya, program kami, bagaimana menurut Anda? Dan paslon 1 atau paslon nomor urut 3 kemudian meresponnya, dan seterusnya. Kemudian paslon nomor urut 2 juga mengatakan sering dia mengemukakan sikapnya, memberikan apresiasi, memberikan sikap setuju dengan pemikiran dari paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3. Kemudian menambahkan alasan-alasan tertentu dan juga menyangkut pandangannya ya. Tapi sama sekali tidak saya temukan ada satu momen yang memang itu mengindikasikan atau memang terbukti bahwa paslon nomor urut 2 melakukan atau berupaya untuk memojokkan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Nah, ini artinya masih yang kedua, khususnya berkaitan dengan Prabowo Subianto, ini mengalami perubahan yang sangat fantastik bagi saya salut. Dimana perubahan itu nampak dari cara beliau mengelola pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran, terutama mengelola bagaimana ketika ia berhadapan dengan pertanyaan ataupun respon yang ya bisa saja kita tidak tahu dalam satu proses, kemudian mengakibatkan Pak Prabowo Subianto paslon nomor urut 2 kembali lagi harus menerima situasi dan kondisi yang tidak enak.
Ini yang kedua. Jadi perubahan yang sangat luar biasa berkaitan dengan cara Prabowo Subianto dalam membangun dialog dengan paslon 1 dan paslon nomor urut 3. Dan saya pikir ini bagian dari jadi paslon nomor urut 2 khususnya Pak Prabowo Subianto menggambarkan dia kena imbas dari yang namanya, ya saya sebut itu sebagai, atau istilahnya saya memberikan istilah berkaitan dengan Jokowi efek. Jadi Prabowo Subianto dia terkena imbas dari Jokowi efek dalam hal komunikasi yang itu menggambarkan proses-proses dialogis yang sangat fantastik, yang sangat luar biasa untuk poin yang kedua. Dan poin yang ketiga ini sangat-sangat saya sesali juga ya. Kalau paslon nomor urut 1 itu kesan saya itu ya adem ayem. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa saya lihat ya sebagai apalah, berbeda dengan debat sebelumnya. Intinya paslon nomor urut 1 itu adem ayem. Kemudian saya lagi memberikan, ya kembali lagi ya, memberikan apresiasi kepada paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto. Beliau memang menunjukkan jiwa patriotik yang sangat luar biasa. Dia tidak tanggung-tanggung atau dia sempat berpikir untuk minta maaf atas nama paslon nomor urut 2 dan kabinet Indonesia Maju. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ini menggambarkan bagaimana terjadi perubahan dalam hal komunikasi, terutama itu menyangkut upaya membangun dialog dari seorang Prabowo Subianto. Berbeda dengan situasi dan kondisi di sebelumnya, itu sangat berbeda. Bahkan yang saya nilai beliau ini mampu menunjukkan ini loh, kami itu seorang yang benar-benar berpikir bagaimana walaupun kita berbeda tapi kita punya tujuan yang sama. Kita punya tujuan untuk membangun kehidupan bangsa jauh lebih baik. Dan upaya yang dilakukan itu kami memulai dengan hal yang sederhana, yaitu dengan cara meminta maaf. Kalau ada kesalahan ya tolong dimaafkan. Begitu saja. Itu hal yang sangat luar biasa di closing statement ketika Prabowo Subianto diminta untuk memberikan kata penutup lah, semacam begitu. Tapi kemudian kita masuk di paslon ketiga, masih ada sentilan. Jadi saya jadi bingung ya. Kenapa kita harus mencoba untuk mengelola sesuatu hal, kemudian dengan berharap yang kita kelola itu bisa memunculkan respon besar ya, dapat dikatakan begitu, untuk, atau singkat katanya murni untuk mengupayakan bagaimana sih strategi yang saya bangun supaya elektoral kami bisa terbantu. Kemudian itu yang membuat saya kurang menikmati. Sebenarnya dari awal itu bagus, tapi kemudian closing statement dari paslon nomor urut 3 saya tidak terlalu gimana ya. Kita kalau bicara soal dinasti, politik dinasti, sebaiknya kita harus mencermati lebih dalam.
Kemudian kita harus membedahnya seperti apa sih yang namanya politik dinasti, yang bagaimana sih. Saya kan mudah saja untuk menunjukkan ini loh. Tapi apa pentingnya? Sementara yang kita targetkan bagaimana kita bisa menggalang kesatuan kita, persatuan kita untuk ayo kita berpikir bersama-sama untuk membangun, untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki, untuk menuju Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Bukan malah kita membangkitkan, mencoba mengemas kembali dan sebagainya hanya untuk urgensinya apa sih? Jadi bingung juga. Sementara situasi perpolitikan nasional tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, sekarang itu sudah berbeda dengan situasi sebelumnya. Jadi kita lagi oke, memang itu bagian dari situasi dan kondisi sebelumnya, mungkin menyangkut ya apalah, menyangkut masa lalu dapat dikatakan begitu. Tapi untuk kita bisa melangkah atau menuju masa depan, ya sebenarnya sederhana. Kita coba untuk bagaimana kita mengampuni, dan kemudian bukan berarti kita toleran, tidak. Kita hanya mengampuni saja, karena yang kita perlukan itu memang fokus. Kita harus fokus menjadi, ya memang harus menjadi partisipan yang aktif untuk membangun bangsa ini. Dan itu yang membuat saya sedikit tidak terlalu apalah untuk closing statement. Awalnya bagus tapi kemudian, dan ya seperti itu. Nah, apa yang terjadi di debat kelima edisi Capres, debat Pilpres 2024 ini mempengaruhi. Saya coba untuk memberikan polling ya, ketika kita membuat konten live, saya mengambil konten dari KPU, dimasukkan di sini supaya audiens bisa melihat juga. Kemudian di bawah template itu saya sertakan juga polling, dan di bagian kolom komentar live itu ajakan untuk mengisi polling, dan hasilnya sangat fantastik.